Baik, perkenalkan nama saya Yolanda Pak dengan NIM 18470263 kelas A, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia. Pengembangan teknologi informasi adalah proses pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola dan mentransfer informasi, sedangkan pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Perkembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Anita Selan, NIM 19290263, kelas A, semester 4, Prodi D3 Kebidanan. Adapun pengembangan teknologi meliputi yang pertama inovasi teknologi, yang kedua adopsi dan implementasi teknologi, yang ketiga optimalisasi teknologi yang ada, yang keempat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima manajemen risiko teknologi. Baik, perkenalkan nama saya Rambutila Seratnata Mapu, NIM 181402623, kelas A, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Baik, di sini saya akan menyebutkan manfaat teknologi informasi. Pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Semuanya, perkenalkan nama saya Deti Maria Benu, kelas A, semester 4, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 170502622. Semuanya, perkenalkan nama saya Deti Maria Benu, kelas A, semester 4, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 170502622. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kemajuan teknologi informasi, yaitu 1. Keinginan untuk meningkatkan evaluasi dan produktivitas. Inovasi teknologi sering didorong oleh kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Penemuan dan penemuan baru dalam bidang fisika, matematika, dan ilmu komputer adalah landasan bagi kemajuan teknologi. Yang ketiga, investasi modal dan sumber daya. Kebutuhan finalis untuk pengembangan, penelitian, dan produksi tentang yang canggih adalah kunci. Yang keempat, kebutuhan pasar dan permintaan konsumen, yaitu teknologi baru seringkali muncul sebagai proses terhadap kebutuhan pasar untuk solusi yang lebih baik. Dan yang kelima, persaingan antara perusahaan, yaitu perusahaan sering terdorong untuk mengembangkan teknologi baru untuk menguji komputer mereka dan meraih pasar. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yetunin Sabuna dengan NIM 184602623, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari teknologi informasi yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, ketergantungan teknologi. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, ancaman keamanan data. Yang keempat, perbedaan keterampilan digital. Yang kelima, stres dan kelelahan. Yang keenam, penggunaan yang tidak etis. Yang ketujuh, pemanfaatan informasi yang salah. Yang kedelapan, demokrasi informasi yang tidak seimbang. Yang kesembilan, kesulitan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lucia Bella, NIM 169302622, kelas A, semester 4, Prodi D3 Kebidanan. Dampak positif. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan efisiensi adalah teknologi informasi seperti otomatisasi, manajemen data terintegrasi, dan komunikasi cepat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja karyawan. Kemudian yang kedua, inovasi dan kreativitas adalah teknologi informasi menyediakan akses ke informasi dan alat yang luas, mendorong ide-ide baru,
dan meningkatkan kreativitas dalam berbagai sektor. Kemudian yang ketiga, peningkatan kinerja karyawan adalah pelatihan online, akses informasi, dan platform kolaborasi meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan motivasi karyawan. Kemudian yang keempat itu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Adalah teknologi informasi merekatkan tim dan organisasi melalui komunikasi yang lebih lancar, real time, dan efisien di berbagai lokasi. Kemudian yang kelima, peningkatan akses informasi dan pengetahuan. Adalah teknologi informasi memudahkan akses ke informasi dan pengetahuan terkini, mendukung proses pembelajaran dan adaptasi. Yang keenam, peningkatan skalabilitas dan cakupan bisnis. Adalah teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk memperluas cakupan layanan dan menjangkau pelanggan lebih banyak dengan lebih efisien. Kemudian yang ketujuh, penciptaan lapangan kerja baru adalah teknologi informasi perkembangan industri baru dan sektor kegiatan ekonomi menciptakan lapangan pekerja baru. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi adalah teknologi informasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan efisiensi yang dihasilkannya. Yang kesembilan, peningkatan pelayanan publik adalah penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik seperti administrasi, kependudukan, dan layanan kesehatan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan pelayanan. Kemudian yang ke-10, peningkatan keterampilan dan adaptasi SDM. SDM atau sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi informasi lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar kerja dan lingkungan bisnis yang dinamis. Halo, perkenalkan nama saya Sriandi Lok, kelas A dengan NIM 184302623, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Cara mengatasi teknologi informasi dan sumber daya alam manusia. Mengatasi tantangan teknologi informasi dan sumber daya alam manusia membutuhkan pendekatan holistik yang meliputi beberapa aspek. Yang berikut, untuk mengatasi dampak negatif teknologi informasi, kita dapat menerapkan etika digital, mengatur waktu, penggunaan, dan meningkatkan literasi digital. Etika digital menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, menjaga sopan santun saat berkomunikasi online. Atur waktu penggunaan menggunakan aplikasi penjadwalan atau pengingat untuk mengatur waktu belajar dan istirahat. Membatasi waktu penggunaan teknologi, melakukan digital detox. Literasi digital yaitu memahami penggunaan dan mengevaluasi informasi digital dengan bijak, mengenali berita palsu, memahami etika online, dan menggunakan teknologi. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Kekan, NIM 184502623, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Dari sini saya akan menyimpulkan tentang penjelasan teman-teman saya mengenai teknologi informasi dan juga sumber daya manusia. Nah, dari sini kita perlu ketahui bahwa bagaimana agar bisa mengimaki perubahan terhadap SDM dan di mana yang serba ada teknologi informasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital. Para praktisi SDM di Indonesia harus menaruh perhatian sangat besar terhadap pembinaan dan pengembangan SDM, khususnya untuk menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing. Maka
Di situ kita harus juga menanggapi tantangan fenomena disruption di era teknologi digital seperti sekarang ini. Peran praktisi di SDM sangat penting untuk selalu siap menghadapi perubahan dan terus berinovasi, menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital yang dihasilkan hal yang baru, lebih efisien dan bermanfaat, yang teman-teman saya sudah jelaskan di dampak negatif dan positif, dan juga metode perkembangan teknologi informasi dan juga SDM tersebut. Oleh karena itu, agar dapat beradaptasi dan berkompetisi di era ini, diperlukan pemikiran yang inovatif dan out of the box atau bahkan no box. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki wawasan yang luas. Maka keberadaan praktisi SDM di perusahaan, contohnya di perusahaan, semakin dibutuhkan ketika perusahaan tersebut secara realistik melihat bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, mulai dari posisi terbawah hingga para pimpinannya, adalah merupakan aset perubahan yang sangat perlu dipertahankan dan dikembangkan. Semuanya memiliki potensi dalam bidang pekerjaan masing-masing, dan hal tersebut sangat bermanfaat bagi kalangan hidup perusahaan. Maka, apabila tidak ada atau dapat mengikuti perkembangan teknologi, seperti kita dengar dari ahli Sekjem Harry, dia menyatakan bahwa tergilas pada arus perusahaan itu sendiri. Dengan adanya hal ini, eksistensi pelatihan dan perkembangan SDM harus diutamakan untuk meningkatkan produktif dan meningkatkan kinerja, dan juga pengembangan kompetensi karyawan yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka yang perlu kita ketahui untuk SDM ini juga ada teorinya. Teori itu dalam bahasa Inggris dia berbunyi the right man on the right place at the right time. Itu artinya orang yang tepat berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Teori ini diaplikasikan dalam perusahaan ketika ia paling tidak meregut karyawan begitu. Dalam hidup, teori ini sangat bisa diaplikasikan di lain tempat dalam hal apapun. Contohnya, misalkan kita mau investasi di saham. Kita harus mesti tahu uang kita ini di tempat yang tepat, di mana saham yang di jumlahnya segitu atau banyak begitu. Itu apa yang cocok, misalkan kemudian waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu untuk kita membeli saham ini juga kapan? Meskipun dalam hal lain, contohnya menanam, berolahraga, masak-masak juga termasuk. Terus dan lain-lain. Tinggal saja bagaimana kita pola berpikir untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan menggunakan teori atau kita kembangkan dengan teknologi-teknologi yang sekarang ini lagi berkembang. Oke, hanya itu saja kesimpulan kami dari kelompok 6. Terima kasih banyak atas penjelasan dan